Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Alvin Kurniawan dari JKI Favor of God. Dia adalah salah satu senior pastor termuda yang saya kenal. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan olehnya akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom komunitas sahabat Yesus, bersama dengan gue Alvin Kurniawan. Dan hari ini gue akan membagikan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kehidupan kalian dan menguatkan hari-hari kalian saat menghadapi kehidupan saat ini. Dan gue percaya saat ini mungkin yang mendengarkan video ini, melihat video ini lagi mengalami pergumulan di dalam kehidupan, lagi mengalami banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin kalian ada yang sedang dipecat, mungkin kalian ada yang sedang dirumahkan, atau gaji kalian sedang dipotong 50%, atau tantangan apapun. Mungkin kalian kehilangan keluarga kalian, mungkin kalian sedang berada di karantina dan lain-lain. Tapi hari ini percayalah bahwa ketika gue menyampaikan firman Tuhan, Tuhan mau semua kita tetap percaya dan tetap kuat. So hari ini gue akan bagikan sebuah tema yang mungkin jarang dibagikan atau seringkali tidak familiar untuk dibagikan di gereja, yaitu panggilan untuk ikut menderita. Ya, kita nggak salah dengar, tapi memang gue akan bagikan tentang panggilan untuk ikut menderita. Kenapa kayak gitu? Karena dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 3-4, gue baca buat teman-teman semua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada sebuah tema atau sebuah panggilan yang jarang banget disampaikan di gereja, yaitu panggilan untuk ikut menderita. Kenapa ini jarang disampaikan? Ya gue gak tahu gitu ya. Tapi ketika gue sampaikan hari ini, gue mau semua teman-teman jadi mengerti, jadi paham bahwa ada panggilan untuk menderita, sehingga kita bisa mempersiapkan di mana terjadi hari-hari peperangan seperti saat hari ini. Kita sedang berada di dalam peperangan rohani, kita sedang berada di dalam peperangan iman kita sedang berada di dalam peperangan kehidupan yang terjadi saat-saat ini. So makanya firman Tuhan bilang apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus. Seringkali kita gak sadar bahwa ada sebuah panggilan yang bernama panggilan menderita, sehingga kita gak persiapan. Sehingga pada saat kita gak persiapan, oleh sebab itu kita gak siap melakukan apa yang terjadi saat ini. Seorang prajurit, seorang tentara pasti sudah dipersiapkan untuk hari-hari peperangan. Tidak ada prajurit yang dikirim ke dalam medan pertempuran tanpa persiapan. Karena itu penting banget bagi kita untuk persiapan setiap harinya. Sehingga apa? Sehingga kita pada saat di medan pertempuran, kita bisa menjadi prajurit yang tangguh, prajurit yang kuat, dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada. So makanya persiapanmu hari ini akan menentukan kesiapanmu esok hari. Jadi hari ini akan ditentukan oleh persiapan-persiapanmu sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kamu gak persiapan, hari ini ketika engkau mendengarkan sharing firman Tuhan ini, mulailah persiapan. Mulailah mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, mulailah mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupanmu, mulailah cari Tuhan, mulailah baca Alkitab, dan mulailah merenungkannya. So kita bisa kuat kalau bagaimana? Di dalam Efesus 6 ayat 10 berkata seperti demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita hanya bisa kuat dan bertahan kalau kita ada di dalam Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita diberikan kekuatan dari kuasa Tuhan. Kita kuat bukan karena kita kuat, tetapi karena siapa yang ada dalam diri kita, yaitu Yesus.
Jadi harus mengerti, harus sadari, harus pahami bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah berada di dalam Yesus. Ketika Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang mungkin sedang bergumul hari-hari ini, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa Yesus jauh lebih besar dari setiap tantangan kita. Percayalah bahwa Yesus jauh lebih besar dari setiap problema kita. Percayalah bahwa Yesus jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi saat-saat ini. Tetap percaya, tetap beriman pada Yesus, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. God bless you.